Nah, ini di videonya kita mulai mengerem tanpa menggunakan mesin. Jadi tenaganya didapat dari didorong. Jadi memang butuh bantuan orang lain di sini. Dan kemudian apa yang dilakukan calon pengendara ini? Dia harus mengerem. Nah, mengerem menggunakan kedua-dua rem secara bersamaan sampai motornya berhenti. Oke, ini adalah step lanjutan dari beberapa latihan yang telah kita sampaikan kemarin ya Mas ya. Ya. Nah, ini adalah kita belajar mengenai pengereman dengan cara didorong sehingga motor ini bisa meluncur. Dan berikutnya nanti dia akan melakukan pengereman. Nah, sebelum itu semuanya, tentu saja kita harus mempersiapkan peralatan tubuh atau perlengkapan berkendara terlebih dahulu gitu ya Mas ya. Nah, Benar. mungkin bisa dijelaskan dulu Mas sebelum kita belajar naik motor, motor ini sudah bisa berjalan sendiri walaupun dengan bantuan didorong gitu Mas. Ya, jadi sebelum melakukan latihan ini nanti si calon pengendara itu ya harus sudah pakai helm, bercelana panjang, diusahakan bercelana panjang, terus kemudian kalau bisa bersepatu gitu ya, terus kemudian juga berlengan panjang. Nah, ini sebenarnya membiasakan. Karena apa? Motornya sekarang sudah mulai meluncur. Ya, meluncur walaupun masih pakai tenaga manusia karena didorong. Nah, terus jadi selain membiasakan, dia juga nantinya apa ya? Kita juga menjaga hal-hal yang mungkin bisa saja walaupun kemungkinannya kecil banget ya, itu kita jaga-jaga deh. Dan kemudian sebisa mungkin tempatnya juga yang proper ya. Kalau bisa jangan di pinggir jalan gitu ya. Itu berbahaya. Kalau bisa di tempat-tempat yang memang tidak ada lalu lintas, bisa bisa dilakukan ya di tempat yang cocok seperti itu sih. Oke, intinya kita selalu mencari tempat-tempat yang aman gitu ya Mas ya. Terus perlindungan diri kita juga harus kita perhatikan gitu ya. Iya. Sebelum kita benar-benar untuk belajar naik motor karena resikonya sangat tinggi juga ya. Nah, ini adakah jarak Mas yang harus kita ketahui untuk kita latihan dari kita didorong, dilepas sampai motor itu meluncur sampai dia harus berhenti, ini ada jaraknya nggak? Kalau patokan jarak sih mungkin patokannya nggak ada ya, harus 10 meter, 20 meter, 15 meter enggak. Tapi patokannya buat si pendorong ya, itu adalah memastikan dia bisa mendorong hingga motor ini bisa meluncur dengan beban yang ada. Bebannya siapa? Calon pengendara itu. Nah, bisa meluncurnya bagaimana? Dipastikan si calon pengendara ini sudah bisa naik kakinya ya, itu sudah berada di atas bar step atau floor step. Ya, jadi dia udah bisa meluncur dengan stabil. Oke. Nah, sehingga tugasnya si calon pengendara tadi untuk melakukan pengereman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti pada awalnya mungkin masih didorong-dorong dulu ya. Yang penting dia bisa ngerem. Nah, nanti kita akan bahas lebih terperinci lagi kegiatan ngeremnya apa aja. Yang awal ini nggak usah dikasih target. Oke, berarti untuk jaraknya ini tidak usah diperhatikan terlebih dahulu ya. Yang penting itu didorong, meluncur, kemudian melakukan pengereman gitu. Jadi jaraknya sependek mungkin atau sepanjang apa itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi patokannya yang penting dia sudah bisa meluncur stabil dan kakinya calon pengendara ini sudah bisa naik ke atas bar stepnya atau floor stepnya gitu ya. Terus untuk target pengeremannya nggak usah karena dia hanya diminta untuk ngerem bersamaan depan dan rem belakang. Remnya kedua-duanya ya berarti ya? Keduanya Rem depan dan rem belakang. Dan untuk adakah persentase lebih kuat mana atau yang depan atau yang belakang? Kalau persentasenya mulai dari 60% kalau diangkakan ya, itu 60% lebih kuat yang depan dibanding yang belakang. Jadi ini juga penting kenapa? Tadi yang penting kalau tugasnya mendorong tadi udah ketemu gitu ya, maksudnya seberapa kuat dia dorong, ya udah menjadi patokan karena dia udah ketemu cara dorongnya dengan tenaga segitu, yang penting dia udah meluncur. Nah, kemudian tugas pertama kalau dia sudah bisa mengerem secara bersama-sama, kemudian sampai berhenti dan membiasakan kaki kiri turun dulu. Itu dulu. Jadi ngerem sampai berhenti, kakinya turun. Kaki kiri terlebih dahulu. Kiri yang turun. Nah, membiasakannya ini ada tarafnya karena apa? Buat yang masih belajar itu
terkadang pada saat melakukan pengereman ketika dia mau berhenti itu arah tubuhnya belum dikondisikan. Jadi kadang-kadang masih bisa kaki kanan yang turun. Nah, ini dibiasakan dulu kaki kiri yang turun. Kalau sudah mulai terbiasa kaki kiri yang turun, baru kemudian kita fokus ke pengereman. Itu tadi 60 minimal 60 depan, sisanya di belakang. Atau bisa jadi nanti lebih kuat 70, tapi itu nanti. Yang penting 60 dulu. Nah, kalau 60 70 itu udah, ini sebenarnya membiasakan juga antara pekerjaan paralel. Karena apa? Paralelnya gini. Pertama kan setelah meluncur, dia akan menjaga keseimbangan ya. Otomatis setelah menjaga keseimbangan, dia akan mulai mengerem nih. Nah, mengerem itu berarti dari posisi tangannya yang megang menggenggam gini, kemudian dia jadi membuka kanan kiri gitu ya kalau pakai matic, dan kemudian dia mengerem. Nah, pada saat mengerem, dia harus mengenal, oh saya menekan segini, ini sudah mulai pengereman. Kalau saya menekan segini, ini udah mulai pakem banget. Nah, itu penting. Nah, terus kemudian dia juga harus menjaga keseimbangannya pada saat dia melakukan kegiatan itu selain menjaga keseimbangan, dia juga harus bersiap kaki itu untuk turun yang sebelah kiri, dan juga dia harus bersiap juga pengeremannya harus dia jaga stabil, nggak boleh miring-miring kayak gitu. Nah, itu kan untuk matic ya, Mas ya. Sekarang untuk misalkan belajar menggunakan motor sport atau bebek. Nah, kan otomatis kan untuk pengeremannya ada di kaki kanan. Nah, ini bisa nggak sih nanti akan mengurangi keseimbangan sehingga mudah terjatuh atau sebagainya? Nah, kalau bicara motor bebek sama motor sport gitu ya, ini memang yang lebih kasihan yang dorong sih, karena lebih berat sih. Tapi ya sudah, kalau punyanya itu tetap dipakai aja. Nah, memang terbantunya adalah porsinya, karena porsinya lebih berat yang lebih banyak yang rem yang di depan, sehingga kaki ini tidak terlalu mengganggu keseimbangan gitu. Jadi sebenarnya lebih fokus, lebih kuat yang pengereman depan dibanding dengan yang kaki gitu ya. Tapi tetap latihan. Jadi pengereman paling efektif adalah pengereman yang dilakukan secara bersama-sama, tapi lebih kuat yang depan. Nah, terus kemudian caranya ngerem ke depan ini biasanya buat yang baru belajar ini biasanya takut kan? Takut kejungkel. Ya, gitu biasanya langsung ditekan sih biasanya sih. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus dimulai dari jemari yang paling lemah, yaitu kelingking dulu. Jadi kelingking kekuatannya maksudnya ya Mas ya. Menyalurkan kekuatannya itu dari kelingkingnya dulu, baru sampai telunjuk. Nah, kalau kelingkingnya nggak nyampe ya berarti sebelahnya gitu ya. Tapi posisinya diperhatiin ya, kalau memang nggak nyampe bukan berarti kemudian kelingkingnya ditekuk. Itu bisa jadi kalau motornya free play-nya atau standarnya nggak pas, itu nanti kelingkingnya kejepit sama ini ya. Jadi tetap ngembang begini, yang ngambil jari berikutnya setelah kelingking. Berarti jari yang paling lemah terlebih dahulu, terus diteruskan jari yang paling kuat ya. Jadi satu persatu jemarinya ya untuk menekan intinya. Jadi latihannya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mulus semua gitu ya, artinya dia mulus, pengertiannya adalah yang tadi disebutkan sudah dilakukan dengan baik dan kemudian dia bisa berhenti sempurna, kaki kiri turun dan stabil pengeremannya, baru dikasih jarak. Oh iya, ada tahapannya ya. Ada tahapannya, baru dikasih jarak. Dia harus ngerem di belakang target itu. Misalnya dikasih penghalang ya. Penghalangnya mungkin yang portable ya. Jadi kalau ketabrak nggak apa-apa. Jangan penghalangnya tembok gitu ya, portable, misalnya botol kayak atau apa, bisa ditaruh situ. Tugasnya dia adalah mengerem sebelum target itu. Nah, oke, kita nanti sudah ada targetnya ya, ada targetnya, kita mengerem sebelum target itu dibuat, ya, sebelum garis target. Nah, nanti ini fungsinya untuk apa, Mas? Ketika kita berkendara, kita sudah menguasai melakukan pengereman dengan target sebelum target itu. Ya, ini nanti fungsinya apa? Jadi karena ini mesinnya masih mati ya, jadi dipastikan si pendorongnya ini dalam kekuatan penuh. Nah, kekuatan penuh. Karena dia bolak-balik ya. Lumayan ya. Lumayan kemeringat. Nah, jadi sebenarnya
Fungsinya adalah ketika dia sudah belajar tentang target, Mm-mm. itu memaksa si calon pengendara ini mengetahui betul bagaimana kekuatan rem di motor itu. Mm. Dan dia juga mengetahui betul beratnya motor ini bisa dilawan dengan rem bagaimana. Mm-mm. Nah, dia mempelajari itu sehingga kemudian nanti ketika tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini sudah bisa mulai dikendalikan. Ya, maksudnya tenaga meluncurnya ya, Mm-mm. itu sudah bisa dia kuasai seperti itu. Jadi memang tahapannya itu tadi harus bertahap ya, nggak bisa karena kalau diceritakan ulang tadi ya memang harus perlahan-lahan ya, step by step kayak gitu supaya paham sih filosofinya ngerem itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu. Oke, telah kita ketahui semua bahwa untuk pengereman ini sangat penting ya Mas ya, terutama Penting. dalam kita berkendara menghindari bahaya apa yang ada di depan kita gitu ya. Nah, oke, untuk video kita berikutnya, jadi ada materi kita berikutnya adalah kita menggunakan sepeda motor dengan sudah dinyalakan mesinnya, lalu kita akan mulai belajar mengerem lagi. Jadi kita mengerem sambil kita menaiki sepeda motor dengan mesin masih menyala. Yes, betul. Oke, tonton terus video kita. Terima kasih.